Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today Waalaikumsalam. Today ya, in English class I will explain about new material ya. It is about taking simple message on the phone ya. To make you more understand about this material, so let's see the PowerPoint. Jadi untuk membuat kalian lebih mengerti, lihat PowerPoint di sini ya. Jadi taking simple message on the phone itu apa sih? Jadi misalkan ada telepon ya, kita sebagai sekretaris atau kita sebagai front office atau kita misalkan menerima telepon dari orang lain, dan orang lain itu akan ingin berbicara dengan misalkan bos kita atau orang tua kita. Nah begitu. Nah misalkan mereka tuh tidak ada di rumah atau tidak ada di kantor. Nah berarti kita harus mengambil pesan ya untuk disampaikan lagi ke bos kita atau ke orang tua kita, begitu. Jadi itu mengambil pesan yang dari telepon ya, maksudnya itu taking simple message on the phone ya. So let's see ya. Structure text response. Jadi bagaimana sih caranya kita menjawab telepon ketika itu keadaannya itu tidak resmi atau informal situation ya, answering the phone call in informal situation ya. We can use these expressions ya. Hello Matt here. Halo Matt di sini. Hi Jody, how are you? Hi Jody, apa kabarmu? Hey Justin, what's up? Hi Justin, apa kabarmu? Nah itu ya. Ini cara menerima telepon dalam keadaan yang tidak resmi. How about answering the phone call in formal situation? Jadi bagaimana sih caranya menjawab telepon atau menerima telepon ketika keadaannya resmi, seperti misalkan di kantor ya, seperti itu. John Sales speaking, who's calling please? John Sales berbicara di sini, siapa yang menelepon? Itu. Dr. Martin's office, may I know who's calling please? Jadi ini kantornya Dr. Martin. Bolehkah saya tahu siapa yang menelepon? Nah itu. Kemudian next, thank you for calling Jean Plus. Jody speaking. Terima kasih sudah menelepon Jean Plus. Jody yang berbicara di sini. Nah, hello Dr. John, how can I help you? How can I help you itu berarti menawarkan apakah ada yang bisa saya bantu? Nah itu ya. City Library, Kim speaking. What can I do for you, Robert? Jadi perpustakaan kota, Kim berbicara di sini. Apakah ada yang bisa saya bantu, Robert? Nah itu. Kemudian itu adalah contoh dari answering the phone call in formal situation ya. How about asking to speak with someone? Jadi kalau misalkan kamu sebagai penelepon ya, dan kamu ingin menanyakan seseorang, misalkan untuk di telepon itu misalkan menanyakan bos kamu, menanyakan orang tua kamu, nah begitu ya. Begini ya, apa sih ekspresinya? Hi, is Nina there? Hai, apakah Nina di sana? Nah, ini adalah dalam keadaan yang tidak formal ya, atau tidak resmi. Can you put Michael on? Jadi, dapatkah kamu menyambungkanku dengan Michael? Nah, itu juga keadaannya tidak formal. Can I talk to Joseph? Tell him Marilyn's calling. Dapatkah kamu berbicara dengan Joseph ya? Beritahu dia bahwa Marilyn itu menelpon. Nah, itu tidak formal juga. May I speak to Mr. Green in the accounting department, please? Bolehkah saya berbicara dengan Bapak Green di Departemen Keuangan? Mohon. Nah itu ya. Good morning, is Dr. Martin available please? Selamat pagi, apakah Dr. Martin itu ada? Nah itu adalah cara kita menanyakan seseorang ketika kita sedang menelpon ya. How about connecting someone ya? Just a second ya. Just a second, I'll get him. Nah itu dalam keadaan yang tidak formal ya. Tunggu sebentar, saya akan mencari dia. Nah itu, hang on a moment, I'll see if she is in. Hang on itu berarti jangan tutup teleponnya atau tahan ya teleponnya sebentar, saya akan melihat dia ada atau tidak. Nah itu, one moment please, I'll see if he's available ya. Jadi tunggu sebentar ya, saya akan melihat dia ada atau tidak.
Hold the line please, berarti hold the line please itu tahan ya teleponnya, tahan ya teleponnya ya. Saya akan menyambungkannya kamu dengannya, tunggu sebentar. Nah itu, please hold while I put you through to the manager's office. Jadi office ya. Jadi mohon tahan ketika saya menyambungkanmu dengan manajer kantor. Nah itu adalah cara bagaimana kamu sebagai misalkan sekretaris atau sebagai front office untuk menyambungkan si penelpon kepada bos kamu atau atasan kamu atau siapapun yang ada di kantor ya. Oke, expression of taking and leaving a message on the phone. Jadi ini adalah ekspresi bagaimana kita meminta atau meninggalkan pesan dalam telepon ya. Taking a message. Can I take a message? Dapatkah saya mengambil pesanmu? Atau dalam kata lain, apakah ada pesan? Nah itu ya. Would you like to leave a message? Apakah kamu mau meninggalkan pesan? I'm sorry, but Lisa's not here at the moment. Can I take a message? Maaf ya, Ibu Lisa itu tidak ada di sini. Dapatkah saya menerima pesan darimu? Nah itu ya. She's busy right now. Would you like her to return to your call? Dia sedang sibuk sekarang. Apakah kamu mau telepon balik dia? He's in a meeting at the moment. He's in a meeting at the moment. Can he call you back when he is free? Nah, dia sedang ada meeting. Dapatkah kamu menelpon kembali ketika dia santai? Dapatkah kemudian ini adalah cara bagaimana kita meninggalkan pesan ya. Can I leave a message? Dapatkah saya meninggalkan pesan? Ini bila kamu sebagai penelpon ya. Would you mind giving her a message? Maukah kamu memberikan dia pesan? Could you tell her Jonathan called? Dapatkah kamu memberitahu bahwa Jonathan menelpon? Nah ini adalah cara bagaimana kalian meninggalkan pesan ya ketika ditelepon. Oke. Nah, language feature yang digunakan ketika kita offering atau requesting something itu bagaimana sih? Menggunakan modal auxiliary ya. Modal auxiliary itu contohnya can, would, may, would, you, might. Nah, ini adalah namanya modal auxiliary ya. Dapatkah, maukah, bolehkah? Nah, itu. Can I help you? Dapatkah saya menolongmu? Would you like to leave a message? Maukah kamu meninggalkan pesan? May I take your message? Bolehkah saya mengambil pesan darimu? Nah, itu adalah cara bagaimana offering something. Kemudian, how about requesting something? Meminta sesuatu. Can you put me through to Mr. Julie? Maukah kamu menyambungkanku ke Bapak Julie? May I speak to your manager? Bolehkah saya berbicara dengan manajermu? Would you mind telling my message? Maukah kamu memberitahu pesanku? Nah, ini adalah cara bagaimana meminta dan memberikan sesuatu ya. Next, look at the simple dialogue ya. Lihat di dialog ini, dia adalah contoh dialog yang ada ekspresi taking simple message-nya ya on the phone. Good morning, Gamma Corporation, Annette Jansen is speaking. Can I help you? Selamat pagi, Gamma Corporation. Annette Jansen sedang berbicara di sini. Ada yang bisa saya bantu? Nah itu ya. Good morning, may I speak to Mr. Farhur Asega, please? Selamat pagi, bolehkah saya berbicara dengan Bapak Farhur Asega? Who's speaking, please? Siapa sih yang berbicara? Nah, maaf, siapa yang berbicara? This is Aprian Siregar of Horasindo Oil Company. Ini adalah Bapak Aprian Siregar dari perusahaan Horasindo Oil ya. I beg your pardon, sir. Could you spell your first name, please? Nah, kalau misalkan kamu sebagai sekretaris atau kamu sebagai front office, pasti kamu harus jelas ya siapa yang menelepon ini. Caranya harus jelas itu kan nama tiap orang nama beda-beda ya. Rian, ada Riannya pakai Y, ada Riannya I-nya double, nah seperti itu. Jadi wajib sekali untuk mengspellingnya atau mengejah nama. Nah ini seperti ini ya. I beg your pardon, sir. Could you spell your first name? Jadi dia pengen namanya tuh diejah nama depannya doang. Nah please. Nah kemudian si penelponnya Alpha, Papa, Romeo yang ke. Nah berarti Aprian ya.
Nah, dalam bahasa Inggris juga kan kalau huruf D sama B kan kadang mah sama ya. Jadi makanya di seperti ini, alfa sebagai A ya, Papa P, Romeo R. Nah, itu. Ini cara mengejahnya. Kemudian sekretaris, thank you Mr. Aprian Siregar. Just a moment please. Terima kasih Bapak Siregar. Tunggu sebentar ya. Nah, itu. Kemudian sekretaris, I'm sorry sir, Bapak Asegab is Mr. Asegab is in a meeting with the board now. Jadi Bapak Asegab itu sedang ada meeting. Kemudian, that's okay, he is the head board. Can I leave a message? Oke, tidak apa-apa. Bolehkah saya meninggalkan pesan? Nah, ini berarti dia ini ya, asking for leaving message ya. Dapatkah saya meninggalkan pesan? Kemudian sekretaris, with pleasure sir, dengan senang hati. Kemudian si penelponnya, please tell him to call me back at 1 PM today. Nah, ini pesannya berarti yang ini. Mohon katakan kepada dia untuk menelepon saya kembali jam 1 siang ya. Nah, right sir, could I have your phone number please? Jadi kan pesannya itu harus menelpon kembali. Menelpon kemana? Nah, makanya si sekretaris tugasnya untuk menanyakan nomor telepon si penelpon tersebut. Sure, nah dia sebutkan nomornya ya. Have you got that? Kemudian, yes sir, anything else? Nah itu. No, thank you for your help, goodbye. Terima kasih atas pertolonganmu. Sampai jumpa. Nah itu ya. Dadah, you're welcome. Kembali. Nah itu ya. Itu adalah contoh dari simple dialog ya tentang teleponing. Nah, ini adalah cara bagaimana kamu text simple message on the phone ya. Jadi mengambil pesan di dalam telepon tersebut. Jadi kamu harus mempunyai desain seperti ini ya. Jadi namanya yang menelepon siapa, perusahaannya mana, waktunya kapan, date-nya tanggalnya berapa, nomor telepon si penelponnya berapa, kemudian pesan ini yang paling penting, pesan yang ditinggalnya itu apa ya. Kemudian yang terakhir, nah diambil oleh Nah ini tuh berarti si penerima telepon, Annette Jansen tadi yang sekretaris tadi ya. Nah jadi ini adalah format ketika kita akan menyampaikan pesan kepada orang yang ingin ditinggalkan ini, ingin orang yang dicari oleh si penelpon ya. Misalkan bos kita atau orang tua kita yang tidak ada di tempat gitu ya. Nah ini adalah formatnya. Nomor 1 itu who is the sender atau siapa sih pengirim atau penelpon. Nomor 2 itu nama dari perusahaannya. Nomor 3 itu kapan pesannya diterima. Nomor 4 itu kapan tanggal pesan diterima. Kemudian nomor 5 itu berapa nomor teleponnya. Kemudian nomor 6 apa pesannya. Kemudian nomor 7 siapa yang menerima atau mengangkat telepon tersebut ya. Ini adalah formatnya, agak jelas ya. Oke. So any question guys? Apakah ada pertanyaan nih? Oke, untuk apa sih? Menyampaikan pesan dari orang lain ya. Kita itu menggunakan indirect message ya. Nanti dalam pelajaran berikutnya nanti akan diperjelas lagi bagaimana cara menyampaikan dalam indirect message ya. Indirect speech. Okay, but any question about this material?